Update terbaru tentang kasus nasib Roy Suryo Panjaitan CS serta sponsor yang mensponsorinya. Tentunya ada bohirnya yang selalu menyerang kehormatan Pak Jokowi ya guys. Dan tentunya kali ini adalah Partai Biru ini atau Demokrat SBY dan AHY ini menyerang keluarga Pak Jokowi semakin brutal ya guys. Dan bahkan saking brutalnya beberapa isu yang dilontarkan, framing-framing jahat, bahkan fitnah yang sangat kejam serta sadis dengan kelicikan dan kebusukannya selalu dilontarkan kepada keluarga Pak Jokowi melalui tangan-tangan antek-anteknya dan kader-kader Demokrat yang selalu menghina Pak Jokowi dan tokoh-tokoh Demokrat yang selalu disuruh untuk menjadi semacam pion untuk menyerang keluarga Pak Jokowi dengan harapan agar nanti next atau dalam waktu dekat sebenarnya menyerang Pak Jokowi adalah salah satu cara agar Mas Gibran itu turun dari jabatannya sebagai wakil presiden atau dimajulkan gitu ya guys. Itu semua yang menuntut Mas Gibran itu adalah kader dari Partai Demokrat. Subhan Palal, Roy Suryo, Denny, terus apa lagi ya guys, Beni ya, Beni K itu ya. Dan itu juga adalah manusia yang selama ini ingin memajulkan Mas Gibran dengan harapan agar secara instan bisa digantikan oleh AHY. Ini kan sangat brutal sekali ya guys. Dan tentunya banyak rakyat Indonesia yang masih mencintai kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi adalah orang yang baik. Jadi kita jangan sampai melawan orang baik, apalagi manusia busuk, manusia yang punya sakit hati, iri, dengki yang akan menyerang Pak Jokowi. Saya yakin tidak bakal bisa diserang karena Pak Jokowi adalah orang baik. Barang siapapun orangnya yang menyerang orang baik pasti akan hancur dengan sendirinya ya guys. Karena apa? Karena Pak Jokowi adalah dibantu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang ini ya, tentunya agar kita tidak salah paham, kita tonton dulu cuplikan-cuplikan video berikut ini agar kita semakin paham ya guys. Jokowi bantah pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali. Bahkan Pak Jokowi dengan tegas mengatakan hal yang gak baik ditariknya ke saya semua. Dan foto Pak Jokowi yang meresmikan bandara di Morowali itu sebenarnya adalah Bandara Maleo teman-teman. Sedangkan Bandara IMIP itu dimiliki oleh swasta. Oh, jadi foto itu tuh sebenarnya bandara milik pemerintah di Sulawesi Tengah. Bener banget, kita tahu sendiri bahwa baru-baru ini Bandara Morowali IMIP itu lagi jadi sorotan karena kabarnya di bandara tersebut gak ada otoritas pemerintah sama sekali. Entah itu aparat keamanan maupun petugas bea cukai serta imigrasi. Nah, ini dianggap negara di dalam negara. Jadi seolah-olah punya aturan sendiri dan tertutup bagi aparat hukum di Indonesia. Tapi masalahnya yang jadi sorotan adalah bagaimana bandara tersebut bisa diresmikan di era Jokowi. Dan ada foto yang pada saat itu memperlihatkan Pak Jokowi meresmikan sebuah bandara di Morowali juga. Yang akhirnya Pak Jokowi mengklarifikasi bahwa itu bukan Bandara IMIP tapi Bandara Maleo. Indonesia dan China mengikat komitmen untuk meningkatkan kerjasama di sektor industri dengan total investasi sebesar 28,2 miliar dolar. Perjanjian kerjasama bisnis ini disaksikan langsung oleh Presiden SBY dan Presiden China Xi Jinping. Dalam sambutannya di hadapan 200 delegasi bisnis China dan 800 pengusaha Indonesia, Presiden SBY menyatakan China dan Indonesia merupakan dua negara yang tepat menjalin kerjasama di segala bidang. Karena itu Presiden SBY mengajak China untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia. Indonesia-China Business Launching yang kita selenggarakan pada hari ini memiliki nilai yang sangat penting bagi peningkatan kemitraan strategis yang komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok. Sebagai para negarawan seperti Pak Jokowi itu kan dihina, dicaci tetap aja dengan santai menanggapi. Ya kita ini sebagai relawan beliau yang turun juga melakukan pengimbangan opini bahwa tuduhan itu fitnah dan akan dibuktikan pada sidang beberapa waktu ke depan ini. Dan sudah jelas kan, arahnya itu sudah sangat jelas, ada tersangka ya, dari berbagai proses semua lembaga, mendelegitimasi berbagai lembaga, misalnya UGM itu sudah menyatakan nggak ada pemalsuan dalam hal ini, tapi masih terus dilawan kan. Jadi disharmoni bangsa ini, karena? Ya karena isu-isu itu, isu-isu kaitannya sama benang biru apa?
Ya, itu benang merah, benang biru itu kan jahitan-jahitan yang merujuk pada satu kesimpulan bahwa ada tokoh di balik isu-isu ini. Kalau nanti penyandang dananya yang tadi kita ngomong-ngomong itu cair, kan kita langsung sebulan ke Cirebon, terjun langsung investigasi lapangan, kita tuliskan dalam dokumentasi. Banyak rakyat yang berteriak tentang Bapak, banyak rakyat yang mengeluh tentang Bapak, menghina Bapak, menghujat Bapak. Tapi saya tahu Bapak pasti menyadari kan kalau tidak semua orang itu pasti suka sama Bapak, pasti suka sama diri kita. Tapi terima kasih Pak, hinaan, hujatan, cacian tersebut itu tidak mempengaruhi kinerja Bapak. Justru Bapak lebih menunjukkan kepada masyarakat pengabdian Bapak kepada negara ini. Andai Bapak bisa menjabat 3 periode atau bahkan lebih, saya akan terus tetap memilih Bapak. Untuk warga Solo, saya titipkan beliau beserta Ibu Iriana. Tolong jaga beliau baik-baik. Terima kasih karena sudah memberikan orang paling baik dan sehebat beliau. Terima kasih kepada Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana. Karena saya yakin kinerja dan kebaikan Bapak Jokowi itu juga berasal dari doa sang ibu dan dari doa Ibu Iriana. Terima kasih Ibu Iriana karena sudah selalu support Bapak Jokowi, sudah selalu mendampingi beliau. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Selamat beristirahat Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Selamat menikmati masa tua, masa pensiun bermain bersama cucu-cucu. Sehat selalu dan panjang umur untuk Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Makasih untuk segala pengabdian dan jasa Bapak dan Ibu. Jasa Pak Jokowi tidak akan pernah kami lupakan. Mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk ketiga. Padahal Pak Jokowi itu sudah kelihatan sekali negara Indonesia ini maju pesat di tangannya Pak Jokowi. Tapi kenapa kok masih ada aja yang membencinya? Aku heran, yang dibenci itunya apa? Apa yang dibenci dari beliau ini? Padahal semua negara itu kagum sama Pak Jokowi. Ngeliatnya sih makanya aku bilang Pak Jokowi itu selalu menginspirasi gitu, walaupun dia sekarang ada di atas tapi dia selalu melihat ke bawah gitu, dan dia selalu rendah hati. Jadi itu istilahnya kan Pak Jokowi itu benar-benar orang nomor 1 gitu di Indonesia kan, tapi dia masih bisa kayak gitu. Masa kita yang biasa aja terus mau letak ke atas, baik sombong gitu kan. Makanya kita harus mencontoh Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Ovan Official. Kali ini saya akan bahasan tentang kebrutalan sosok Demokrat atau AHY yang menyerang tentang ijazah Pak Jokowi palsu yang melalui antek-anteknya atau melalui teroris ya guys. Bahkan para kader Demokrat disuruh untuk menyerang ijazah Pak Jokowi lewat Roysio Panji CS, yang tentunya semua itu ada bohennya guys, semua dibayarin ya guys. Dan setelah terkuak, ternyata sekarang mulai dari ijazah diserang, Pak Jokowi tidak mempan. Kemudian isu lagi tentang PT Wus ya, atau kereta api cepat Wus diserang juga, nggak mempan lagi. Kemudian sekarang yang lagi digalakkan lagi yaitu menyerang lewat PT IMIP atau IMIP, yaitu PT di Morowali ya guys, yang diduga PT itu adalah PT ilegal yang tidak ada pajak dan bea cukai, bahkan tidak ada kantor imigrannya. Artinya apa? Itu disebut PT ilegal. Dan kali ini semua itu dituduhkan kepada Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi meresmikan PT tersebut, padahal jelas-jelas PT tersebut diresmikan oleh Presiden SBY pada 3 Oktober tahun 2013 yang lalu ya guys, tempo tahun yang lalu ya guys. Tentunya hal ini terjadi karena ingin menghancurkan reputasi Pak Jokowi dan keluarganya agar di Pilpres tahun 2029 nanti, ini sudah dimulai digalakkan ya guys, Mas Gibran bisa dilengsarkan dan tidak punya suara gitu ya guys. Sehingga dengan brutalnya, dengan berbagai cara, dengan liciknya dan akal busuknya, semua itu dilakukan agar menjadi hancur sehancur-hancurnya keluarga Pak Jokowi, sehingga tidak bisa ikut kontes prestasi atau kontes pemilihan presiden di tahun 2029 ini ya, saking busuknya. Dan tentunya kalau kita ketahui dengan framing-framing bahwa PT bandara IMIP di Morowali, yaitu Internasional Morowali ya, Morowali Industri Park, ini adalah ditandatangani langsung oleh era SBY pada tanggal 3 Oktober 2023, yaitu lewat dari Tiongkok. Kita tonton video berikut ini ya guys.
Indonesia dan China mengikat komitmen untuk meningkatkan kerjasama di sektor industri dengan total investasi sebesar 28,2 miliar dolar. Perjanjian kerjasama bisnis 23. ini disaksikan langsung oleh Presiden SBY dan Presiden China Xi Jinping. Dalam sambutannya di hadapan 200 delegasi bisnis China dan 800 pengusaha Indonesia, Presiden SBY menyatakan China dan Indonesia merupakan dua negara yang tepat menjalin kerjasama di segala bidang. Karena itu Presiden SBY mengajak China untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia. Indonesia-China Business Launching yang kita selenggarakan. Ini juga jelas sekali ya guys, bahwa PT tersebut ditandatangani oleh SBY ya. Kemitraan strategis yang komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok. Jelas sekali ya guys, bahwa PT Internasional Morowali Industri Park ini adalah diresmikan oleh Presiden SBY kala itu ya guys. Dan kenapa kok yang dituduh adalah Pak Jokowi? Seolah-olah bahwa Pak Jokowi adalah meresmikan PT yang ilegal. Dan ini ya sangat bahaya sekali ya guys. Ternyata di balik tuduhan itu semua adalah palsu dan hoax. Apalagi seorang DPD dari Partai Demokrat juga menuduh Pak Jokowi adalah yang meresmikan, padahal hal adalah dari partainya sendiri. Dan kali ini jadi sikap Demokrat ini seperti apa ya kepada Pak Jokowi ini ya guys. Padahal anaknya ya, yang namanya AHY ini sudah ditolong oleh Pak Jokowi sehingga menjadi menteri sampai sekarang. Tapi mengapa dia selalu menusuk dari belakang, bahkan menjadi duri dalam daging? Ini kalau dibiarkan akan menghancurkan, bahkan merusak reputasi Pak Jokowi, keluarga, dan juga akan menumbangkan pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Dan ini sangat berbahaya kali. Kita dengarkan statement sikap Demokrat kali ini ya guys. Sikap Demokrat tuh gimana? Demokrat tuh. Kita baper kalau Pak Jokowi diserbu. Ini sikap kita jelas. Kita di PSI terbiasa untuk terbuka. Pak Beni kabur, Harman. Mudah-mudahan nggak kabur habis setelah bikin statement. Karena publik kita salahkan interpretasinya nggak bisa. Minimal sikap jelas. Karena jangan sampai di politik kita sikapnya nggak jelas, Mbak Giska. Saya berbaik sangka nih di dalam kadar internal bicara soal perkudetaan itu. Harusnya dijelaskan juga konteks lainnya bahwa kala itu yang menang tetap Pak AHY, bukan Pak Muldoko sebagai ketua umum. Dan ketika itu Pak AHY bertemu dengan Pak Jokowi, keputusan Kumhamnya apa? Tetap Pak AHY kok yang jadi ketua umum Demokrat. Itu satu. Internal tinggal dijelasin. Kita pernah hampir dikudeta nih, tapi alhamdulillah Pak Jokowi tetap menegaskan saya sebagai ketua umum. Kalimat konteks itu dijelasin aja. Mungkin nggak akan begini. Saya sepakat soal kita harus diskusi mencerdaskan dulu, sepakat banget. Termasuk juga menghadapi Pak Roy Suryo ini yang makin konyol makin hari ini. Makin konyol Roy Suryo ya. Gitu kan? Kita kerjain karena harusnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua soal ijazah. Berkali-kali Mbak Pak Didik ngomongnya, udah tunjukin aja. Saya tanya, ini sikap Demokrat nggak? Saya bilang, saya pengen tahu nih, sikap partai nggak nih? Karena Bapak kader Demokrat, saya bilang. Jangan sampai kita sangka, kamu mau tarung, kita juga siap, gitu loh. Nah, jadi ini mending jelas. Apakah ini lagi menggalang kekuatan PKS dan Demokrat? Kan ke situ lah yang berpikir. Tiga kecurigaan saya sama Demokrat nih ya. Pertama, soal yang ngomong, Pak Beni, Pak Syarif, dan sebagainya. Itu nggak dijelaskan satu tas. Penjelasannya pun bahkan bilang, ya udah ditunjukkan aja, oh berarti sikapnya sama. Sikap Demokrat ke sana ya, itu satu. Yang kedua, kecurigaannya, saya kan sering nih, debat. Ini serangan di medsos agak kenceng kalau kita ngajak-ngajak Demokrat debat ya. Terus yang ketiga, nggak susah buat Pak Beni manggil UGM, manggil polisi untuk tanya gimana nih sebenarnya arahnya kemana. Kalau dari tadi Mbak Giska bilang bahwa tunjukkan bukti, tunjukkan juga ada bukti nggak Pak Jokowi kudeta waktu itu? Apa yang Pak AHY sampaikan juga asumsi dong. Nah, sedangkan Pak Jokowi proses peradilannya berjalan, keputusannya pun menguntungkan Pak AHY. Pak AHY ngomong di internal tapi tidak memuji Pak Jokowi. Jadi sikap Demokrat itu gimana? Gitu loh. Tapi yang jelas berpartai sikap harus jelas. Iya betul ya. Jadi jelas sekali ya guys. Jadi sekarang ini memang Demokrat ini lagi gencar-gencarnya menyerang secara brutal kepada Pak Joko Widodo dan keluarganya dengan tujuan agar nantinya keluarga Pak Jokowi ini tidak bisa lagi seperti Mas Gibran mendaftar sebagai wapres ataupun sebagai presiden. Dan ini sangat membahayakan sekali ya guys. Dan tentunya kali ini juga ya guys bahwa serangan-serangan demi serangan yang diluncurkan kepada keluarga Pak Jokowi ini sangat sadis ya guys. Bahkan ini kalau kita pikir ini serangan-serangan ini walaupun serangannya tidak nampak sekali, tapi justru akan membahayakan buat keluarga Pak Jokowi. Dan kali ini ya guys, tentunya bahwa Pak Jokowi ini harus bisa tahu dalang tudingan ijazah palsu Pak Jokowi siapa. Jelas
dalang utamanya adalah dari Partai Demokrat. Kita dengarkan statement berikut ini ya guys. Ternyata dalang dibalik tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini adalah SBY dan Megawati. Itu bukan kata saya, tapi kata Faisal Assegaf. Iya betul ya. Politik sekaligus kritikus Faisal Assegaf menuding Presiden kelima Megawati Soekarno ini ya. Susilo Bambang Yudhoyono ada di balik kericuan skandal tudingan ijazah palsu yang menerpa Pak Jokowi. Faisal Assegaf juga mengatakan orang cerdas memilih berhati-hati agar tidak terjebak dalam permainan oli bekas ya. oli kotor dan oli bekas. Medan sangat super licin, sudah banyak egois ya. Gelincir, kalah berkali-kali, asbabnya egois. Itu tadi kata Faisal Assegaf, bukan kata saya. Jadi ternaknya kalau mau marah silahkan marah ke Faisal Assegaf. Jangan marah ke betul saya, sekali ya guys. tahu-tahu saya yang diserang. Tapi Pak Jokowi kan juga pernah mengatakan kalau dalam dibalik isu ijazah palsu ini adalah Partai Biru. Ternyata Partai Biru ini lupa ingatan dan nggak tahu terima kasih. Iya betul. Kemarin kan yang mungut Partai Biru Pak Jokowi. Betul ya. Dijadikan menteri, bener nggak teman-teman? Tanggapan kalian gimana teman-teman? Setuju nggak? Kalau isu ijazah palsu ini dalangnya adalah Partai Biru. Iya masuk juga ya guys, masuk akal ya guys. Jadi bener ya kata-kata netizen ini ya, bahwa Pak Jokowi lah yang memungut apa ya, orang yang pengangguran ya dari Partai Biru ya, dari Demokrat, AHY lah gitu ya, menjadi menteri. Itu luar biasa ya guys. Kenapa kok sekarang justru malah menyerang Pak Jokowi? Dan ini namanya adalah ada duri dalam daging itu ya guys. Dan sekali ini ya guys, saya yakin seyakin-yakinnya elit Partai Demokrat diantaranya sponsor serangan isu ijazah palsu kepada Pak Jokowi. Kita dengarkan statement berikut ini. Ternyata sponsornya adalah dari Partai Demokrat. Makanya kenapa Kompas mengangkat hari ini, karena itu isunya kencang, merujuk kepada tokoh-tokoh tertentu. Ya, betul. Dan ada benang biru dari semua ini, atau ya benang merah, benang biru. Pertama, merah, benang biru ya. Beliau menyatakan itu di dalam sidang DPR resmi. Yang kedua, turunnya siapa itu yang dari Australia ya untuk menjadi Denny Indrayana. Gua nggak tahu, pokoknya turun dari Australia untuk membela kasus ijazah palsu. Yang kita tahu sebenarnya beliau mantan kader ya, dari salah satu partai. Roy Suryo juga itu kan mantan kader dari salah satu partai. Demokrat, ya. Itu benang-benang jahitannya di situ. Kemudian ya lalu kemudian ditimpali oleh Pak siapa Amir Syarifuddin ya. Kemudian siapa lagi Syarif Hasan ya. Samsudin. Jadi semua ini ada keterkaitan jahitan benang sehingga opini publik itu menangkap pada satu komunitas tertentu, walaupun Pak Jokowi nggak menyampaikan secara terang benderang siapa itu, tetapi kan publik mereka-reka dan itu jahitannya tadi itu ketangkap semua itu. Gitu ya, nah, sehingga yang kita betul. mau katakan bahwa sebagai para negarawan seperti Pak Jokowi, Pak Jokowi itu kan dihina, dicaci tetap aja dengan santai menanggapi. Ya kita ini sebagai relawan beliau yang turun juga melakukan pengimbangan opini bahwa tuduhan itu fitnah. Dan akan dibuktikan pada sidang beberapa waktu ke depan ini, dan sudah jelas kan arahnya itu sudah sangat jelas sekali, ya. Ada tersangka ya dari berbagai proses semua lembaga mendelegitimasi berbagai lembaga, misalnya UGM itu sudah menyatakan nggak ada pemalsuan dalam hal ini, tapi masih terus dilawan kan. Jadi disharmoni bangsa ini karena isu-isu itu, isu-isu kaitannya sama benang biru apa? Ya itu benang merah, benang biru itu kan jahitan-jahitan yang merujuk pada satu kesimpulan bahwa ada tokoh di balik isu-isu ini. Jadi benang biru adalah Partai Biru ya guys, gitu ya jelasnya ya. Benang biru adalah Partai Biru, yang lebih jelasnya ada Demokrat yang menyponsori, yang menyponsori isu ijazah palsu ini. Jadi Roy Suryo Panji CS, teroris ini disponsori oleh Partai Biru, jelas sekali ya guys. Dan Partai Biru ini yang jelas adalah sponsor utama dan mendanai kepada gerombolan sakit hati, oke? Dan tentunya isu ijazah palsu ini juga sudah nggak mempan ya. Kemudian didorong lagi dengan terpa lagi ya, isu dengan PT IMIP ya. PT IMIP yaitu PT Bandara Ilegal ya, yang ada di Moliwari sana itu ya guys. Kita dengarkan statement berikut ini ya guys, sehingga makin brutal aja ini ya Partai Biru ini untuk menyerang Pak Jokowi. Kita dengarkan statement berikut ini guys. Jokowi bantah pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali. Bahkan Pak Jokowi dengan tegas mengatakan hal yang gak baik ditariknya ke saya semua. Dan foto Pak Jokowi yang meresmikan bandara di Morowali itu sebenarnya adalah Bandara Maleo. Nah, Bandara Maleo yang diresmikan. Bandara IMIP itu dimiliki oleh swasta. Oh, jadi foto itu tuh sebenarnya bandara milik pemerintah di Sulawesi Tengah. Betul ya. Kita tahu sendiri bahwa baru-baru ini Bandara Morowali IMIP itu lagi jadi sorotan karena kabarnya di bandara tersebut gak ada otoritas pemerintah sama sekali. Entah itu aparat keamanan
maupun petugas bea cukai serta imigrasi. Nah, ini dianggap negara di dalam negara. Begitu ya, guys. Jadi Jelas sekali ya. seolah-olah punya aturan sendiri dan tertutup bagi aparat hukum di Indonesia. Tapi masalahnya yang jadi sorotan adalah bagaimana bandara tersebut bisa diresmikan di era Jokowi, dan ada foto yang pada saat itu memperlihatkan Pak Jokowi meresmikan sebuah bandara di Morowali juga. Yang akhirnya Pak Jokowi mengklarifikasi bahwa itu bukan bandara betul ini, sekali. tapi bandara Maleo ya. Kabarnya pasukan elit melakukan latihan tempur kan di bandara ini. Nah, ini menarik karena mereka melakukan latihan militer di bandara tersebut sebagai pesan tersirat alias kode keras ya. bahwa pemerintah pengen bilang kalau ini tuh tanah air Indonesia. Jadi jangan macam-macam atau melanggar kedaulatan. Militer bakal siap ambil alih paksa bandara ini kapan Iya aja. betul ya. Jelas sekali ya guys. Jadi semua itu adalah tuduhan terhadap Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi meresmikan bandara yang memang bandara yang dibiayai oleh negara, bukan bandara IMIP ya guys, itu International Morowali Industry Park, itu bukan ya. Itu adalah bandara ilegal dan swasta, dan suatu saat ini bandara ini pasti akan diambil juga oleh pemerintahnya karena tidak ada bea cukai, apalagi kantor imigran di situ nggak ada sama sekali. Jadi memang disebut negara dalam negara, ini yang berbahaya ya guys. Dan kali ini ya guys, kita tahu bahwa Pak SBY yang bangun bandara Kertajati ya, ini ya. Jadi sekarang gini ya guys, bandara Kertajati itu memang dibangun di pemerintahan Pak SBY tapi mangkrak. Mangkrak ya guys. Kemudian setelah mangkrak itu diteruskan oleh Pak Jokowi, dan alhamdulillah bandara tersebut bagus dan megah gitu ya guys. Tapi si AHY ini justru malah seolah-olah mengejek Pak Jokowi, yang bangun bapaknya kok tinggal enak aja meresmikan gitu ya. Ini ya ternyata dia nggak memikirkan bahwa bapaknya itu dulu bangun kereta bandara ini adalah bandara yang mangkrak. Banyak yang mangkrak seperti Hambalat ya, Hambalat yang sekarang menjadi Candi Hambalat ya, itu juga mangkrak. Banyak sekali ya guys yang dia mangkrakkan. Kemudian jalur tol ya, tol ini juga dulu gagal juga, mangkrak, akhirnya diteruskan Pak Jokowi. Kenapa diteruskan? Karena ini penting buat rakyat Indonesia. Terus pernyataannya kenapa kok gedung Ambalat itu nggak diteruskan? Karena itu biarlah jadi Candi Ambalat ya, bukti korupsi besar yang terjadi pada pemerintahan SBY gitu ya guys. Dan jelas sekali itu ya guys. Dan itulah dirikan candi tidak dibangun, agian itu nggak berguna juga, nggak ada artinya ya guys, menghabiskan anggaran negara padahal sudah habis dikorupsi di situ semua. Makanya Pak Jokowi nggak mau bangun itu. Kemudian ya dipilih-pilih yang bermanfaat untuk rakyat Indonesia gitu ya guys. Jelas ya guys ya. Kita dengarkan teman-teman berikut ini dari Opung Parbelak ya guys. Sama kayak kemarin AHY nyinggung-nyinggung masalah Kertajati. Bandara Kertajati kalian tahu bandara Kertajati megah, bagus, tapi letaknya itu in the middle of nowhere. In the middle of nowhere. Gak ada siapa-siapa di situ. Bro, yang bangun di situ bukan Pak Jokowi. Iya betul, bapakmu ya. Dilanjutkan karena apa saya? Iya betul, dilanjutkan ya. Aduh. Mana dia? Nah, Kertajati. Sudah pernah sana semua teman-teman? Siapa yang pernah sana? Seperti apa Kertajati? Iya, tapi bagus kan? Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere. Di Majalengka ya. Kawasan Rebana namanya. Nah, mengapa? Nah, kita coba mencari. Jadi PSB ini yang bangun ya Bandara Kertajati ini, dan Pak Jokowi yang menyelesaikannya. AHY nyinggung bapaknya sendiri. Gitu ya. Nah, disinilah mungkin awalnya dulu kurang terintegrasi. Bandaranya dibangun tapi konektivitasnya terlambat, sehingga nanggung. Nah ini bapaknya ya. Kertajati itu akan menjadi salah satu bandara internasional terbesar. Dijawab sendiri ya. Menjadi bandara terbesar internasional tapi mangkrak ya guys, mangkrak. Salah satu proyek yang dilanjutkan Bapak Joko Widodo itu adalah proyek yang dibangun oleh Bapak Anda, ayah Anda tercinta. Makanya kemarin bikin klarifikasi di AHY. Iya, klarifikasi. Katakan bahwasanya memandangnya jangan terlalu sempit dong.
Jelas sekali ya guys, jadi kemaluan sendiri ya guys. Dia sudah teriak-teriak AHY ini ya, seolah-olah bahwa Pak Jokowi membangun ini tapi nggak ada manfaatnya, katanya sepi dan tidak ada pengunjungnya. Padahal yang bangun itu adalah bapaknya sendiri ya guys. Akhirnya dia kemaluan ya guys. Dan bahkan klarifikasi, ini kan bahaya sekali. Dan kali ini ya Rismon Sianipar bohirnya, dana kenakalannya nggak cair, sehingga bingung ini ya. Kalau cair dia sudah mulai lagi nih ya kerja keras untuk menghancurkan Pak Jokowi ini ya. Kita dengarkan statement dari Rismon ya guys, lucu juga ini. Kalau nanti penyandang dananya yang tadi kita ngomong-ngomong itu cair, kan kita langsung sebulan ke Cirebon, terjun langsung investigasi lapangan, gitu ya. Kita apa namanya tuliskan dalam dokumentasi. Bohir cair ya. Dan ini ternyata ya tertunda bohirnya, nggak cair. Karena apa? Karena kejahatan Partai Biru ini sudah terhembus duluan sehingga gagal ya guys. Dan kali ini ya Pak Jokowi adalah seorang tokoh yang dicintai oleh rakyatnya. Kita dengarkan statement berikut ini ya ketika berdialog ya. Mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Iya. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Bapak bisa menjadi presiden untuk Ngeri ya, ya guys, ini bukti cinta rakyatnya kepada Pak Jokowi ya guys. Jadi Pak Jokowi nggak kaleng-kaleng ya guys. Dia ini orang yang luar biasa hebatnya, bahkan dia adalah banyak rakyat yang mencintainya. Kenapa kok masih ada orang yang selalu membencinya? Dan kali ini benar juga kata Babang Pacul, Pak Jokowi adalah orang hebat. Babang Pacul mengatakan jangan lawan Pak Jokowi karena Pak Jokowi adalah orang baik. Kita dengarkan statement berikut ini guys. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, iya, betul. Di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Betul sekali ya. Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik. Jelas sekali orang baik ya guys, bukan dianggap lagi, memang orang baik ya. Jangan lawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek betul. saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang ya, baik. dengarkan tuh ya. Kalah ya. Sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kok rugi? Bukan aku pro Jokowi loh. Ini ilmu saja. Ini just ilmu. Betul ya Pak. Ilmu kehidupan. Ini boleh dikutip Pak. Oh, ya. Fair. Ilmu kehidupan. Boleh sebagian orang mengatakan itu pengkhianat, tapi silakan Di survei ya, kenyataannya adalah baik Pak Jokowi ya. Survei sendiri kalau nggak percaya. Nah itulah adiknya sekalian, kalau Diko bicara keluarkanlah kata-kata yang iya betul sekali ya. itu yang pertama Madukoro tadi. Yang kedua ini tadi tanya ndolop. Ndolop itu apa? Ndolop itu adalah orang memuji. Memuji, kalau mujinya jelek susah. Ya gitu ya guys. Jadi kita ini kalau memuji jelek berarti menghina, kayak gerombolan Roy Sopan CS dan Sakit Hati ini kan memujinya jelek ya guys, bukan memuji. Meneliti bahkan ya guys. Penelitian palsu gitu ya guys, sehingga dia dengan berbagai cara memframing jahat ijazah asli jadi ijazah palsu. Ini gerombolan Roy Sopan CS kemudian didukung oleh Bohir dari Partai Biru. Kan cocok sekali nih klub ini ya guys. Ini yang terjadi saat ini ya guys, mau tak mau. Dan kali ini ya Pak Jokowi adalah sumber inspirasi, mengharukan. Bahkan seorang artis selebritis, Felicia Angelista, sebut Pak Jokowi adalah selalu menginspirasi dan tidak sombong. Kita dengarkan statement berikut ini ya guys. Apa ya, ngelihatnya sih makanya aku bilang Pak Jokowi itu selalu menginspirasi gitu, walaupun dia sekarang ada di atas tapi dia selalu melihat ke bawah gitu, dan dia selalu rendah hati. Jadi itu istilahnya kan Pak Jokowi itu benar-benar orang nomor 1 gitu di Indonesia kan, tapi dia masih bisa kayak gitu. Masa kita yang biasa aja terus mau ke atas banyak sombong gitu kan. Makanya kita harus mencontoh Pak Jokowi. Betul sekali, kita harus mencontoh Pak Jokowi, orang yang baik, rendah hati dan baik kepada masyarakat ya, tidak sombong ya. Dan kali ini juga kenapa para pembenci ya ini tak terima kalau Pak Jokowi dihina, kemudian perempuan cantik ini pasang badan dia itu baik ya guys. Kita dengarkan statement berikut ini terupdate ya guys. Padahal Pak Jokowi itu sudah kelihatan sekali negara Indonesia ini maju pesat di tangannya Pak Jokowi. Tapi kenapa masih ada aja yang membencinya? Aku heran
heran, yang dibenci itu apa? Apa yang dibenci dari beliau ini? Padahal semua negara itu kagum sama Pak Jokowi. Tapi Betul kenapa sekali, kita ya. sebagai rakyat biasa itu membenci beliau sebegitu bencinya? Orang baik kayak begitu padahal. Terus ya kalau ada yang menjelekkan Pak Jokowi itu rasanya itu sakit hati banget, aku tuh pribadi sakit hati. Iya, sama ya, Mbak, ya. Kayak orang Betul, tua ya. aja yang dijelek-jelekin sama mereka itu. Ini ya guys, inilah Pak Jokowi memang luar biasa dan orang seperti Pak Jokowi ini adalah orang yang hebat dan baik hati, tidak sombong ya. Dan saya salut kepada Pak Jokowi ini ya guys. Dan kali ini teruntuk Bapak Jokowi, kali ini Mbak cantik juga ini, namanya Ci Jessi ya, Ci Jessica. Ini adalah orang yang luar biasa memuji Pak Jokowi yang baik. Dan teruntuk Bapak Jokowi, kali ini saya marah sama Pak Jokowi ya. Dengerin ya sampai habis agar kita paham ya guys. Kali ini serius gue marah banget sama Pak Jokowi. Kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, video ini saya khususkan untuk Bapak, semoga terdengar sampai ke telinga Iya, Bapak betul ya. Video ini akan agak panjang, tapi semoga ditonton sampai habis. Oke, Pak. Kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Nah ini ya ketika Pak Jokowi dulu habis menjabat ya guys, kemudian diganti Pak Prabowo. Beberapa kali hilang sampai hilang beneran gitu ya, karena saya membela Bapak dan anak dan menantu Bapak. Sampai saya dikatain buzzer, dikatain komunis dan segala macamnya. Bahkan saya sampai dihina-hina oleh stand up komedian besar Indonesia di aplikasi sebelah karena saya membela anak dan mantu Bapak. Pak Jokowi kok bisa sabar sih Pak? Saya yang cuma rakyat biasa aja tuh saya yang tantrum kalau lihat Bapak dia papain sama masyarakat. Bener, Mbak, ya? Foto Bapak diedit, video Bapak diedit, Bapak difitnah, dihina. Kok bisa sih Pak? Bapak tetap setia dan Memang baik Pak Jokowi adalah mengabdi sangat setia ya guys ya. Selama 10 tahun masa jabatan Bapak ya, saya hampir tidak pernah melihat berita atau kabar kalau Bapak itu sakit, entah demam, betul ya guys. kita masuk rumah sakit, hampir tidak Betul pernah. sama ya. Lalu kok bisa sih Pak Bapak memajukan Indonesia ini selama 10 tahun benar-benar menjadi Luar Indonesia biasa yang ya. lebih maju daripada yang terdahulu. Terima kasih untuk Freeport-nya Pak. Terima kasih untuk bandara-bandara dan banyak bendungan Nah, baru ini yang ya, guys, Bapak ya. buat. Terima kasih untuk jalan-jalan tol baru dan jalan nasional baru. Luar lainnya. biasa. Terima kasih karena Bapak sudah menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran dan angka stunting Pak. Terima kasih untuk MRT, LRT Keren ya guys dan Pak Jokowi ya. busnya, Pak. Mungkin beberapa program-program yang Bapak jalankan itu sudah ada dalam rencana yang sudah lalu ya Pak. Tapi semua rencana-rencana tersebut terrealisasi 10 tahun masa Betul jabatan sekali Bapak. ya. Bapak Termasuk betul-betul proyek-proyek mangkrak di era SBY ya. dengan sangat baik dan benar Pak. Terima kasih untuk BPJS, BLT, KIS, KIP Pak. Banyak nyawa di luar sana dan pendidikan terselamatkan oleh karena kinerja Betul Bapak. sekali ya. Terima kasih juga untuk listrik di Kalimantan dan di daerah-daerah lainnya. Listrik sudah menyala dengan baik, listrik menyala setiap hari, jalanan sudah bagus. Harga Luar sembako biasa yang ya. sama atau hampir sama seperti di kota. 10 tahunmu tidak sia-sia Pak untuk masyarakat yang ada di Setuju, Kalimantan setuju, dan Mbak Jai. daerah-daerah lain yang sudah Bapak majukan. Setuju sekali, Mbak, ya. Para pembenci Bapak, mereka akan selalu bilang kalau jalan tol itu mahal, kereta cepat itu mahal, bandara itu tidak semua orang bisa pakai. Tapi mereka lupa Pak, mereka lupa berpikir kalau mereka pun harus usaha bagaimana caranya supaya mereka bisa menikmati fasilitas yang sudah Bapak Betul sediakan sekali, untuk luar negara ini. biasa ya. Bukan hanya Bapak dan negara yang harus berkembang, tapi mereka pun juga harus berkembang. Tapi mereka lupa hal itu Pak. Bapak yang mereka selalu hina-hina tukang kayu dan segala macam. Sekarang lihat Pak, tukang kayu tersebut sudah menjadi legenda di bangsa Luar Indonesia. biasa ya. Tukang kayu yang berawal dari mengukir kayu, sekarang tukang kayu tersebut mengukir sejarah Indonesia. Setuju, baru, Pak. Mbak. Sejujurnya Setuju udah ya. dari kemarin-kemarin saya membuat konten ini untuk Bapak, tapi rasanya air mata saya belum sanggup untuk saya Iya, berdiri, betul. Pak. Banyak rakyat yang berteriak tentang Bapak, banyak rakyat yang mengeluh tentang Bapak, menghina Bapak, menghujat Bapak. Tapi saya tahu Bapak pasti menyadari kan kalau tidak semua orang itu pasti suka sama Bapak, pasti suka sama Iya. kita. Tapi terima kasih Pak, hinaan, hujatan, cacian tersebut itu tidak mempengaruhi kinerja Iya. Bapak. Justru Bapak lebih menunjukkan kepada masyarakat pengabdian Bapak kepada negara ini. Andai Bapak bisa menjabat 3 periode atau bahkan lebih, saya akan terus tetap Luar memilih biasa. Bapak. Untuk Betul warga sama, Solo, Mbak, saya ya. titipkan beliau beserta Ibu Iriana. Tolong jaga beliau baik-baik. Terima kasih karena sudah memberikan orang paling baik dan sahabat beliau. Iya. Terima kasih kepada Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana. Karena saya yakin kinerja dan kebaikan Bapak Jokowi itu juga berasal dari doa sang ibu Iya, betul. dan dari doa Ibu Iriana. Setuju. Terima kasih Ibu Iriana karena sudah selalu support Bapak Jokowi, sudah selalu mendampingi beliau. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Iya. Selamat beristirahat Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Selamat menikmati masa tua, masa pensiun, bermain bersama cucu-cucu. Sehat selalu dan panjang umur untuk Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Makasih untuk segala pengabdian dan jasa Bapak dan Ibu. Jasa Pak Jokowi tidak akan pernah kami lupakan. Betul ya Mbak ya. Betul sekali ya guys ya. Luar biasa Pak Jokowi ya.
Ini ya guys ya, luar biasa sekali Pak Jokowi ya guys ya. Luar biasa, bikin kita sedih ya kan berarti. Orang sebaik ini ya guys, kenapa masih juga ada yang membenci ya guys? Kita sedih ya. Seorang Jokowi, Pak Jokowi yang luar biasa, kita nggak bisa cerita lagi ya. Memang Pak Jokowi adalah is the best. Dan ini adalah tokoh inspirasi rakyat Indonesia. Kita harus support terus ya. Jangan sampai manusia-manusia busuk yang ingin mengganggu Pak Jokowi dan keluarganya ya guys. Kita tetap dukung terus Mas Gibran ya nantinya ya guys ya, agar menjadi presiden. Karena hanya Mas Gibran inilah yang cocok untuk jadi presiden next yang akan datang ya guys. Oke, salam waras, salam NKRI, NKRI hormati, dan tetap semangat selalu buat kalian semuanya. Dan mudah-mudahan kalian semua selalu menonton video-video dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan diberi kesehatan lahir batin dan diberi rezeki yang melimpah ruah serta membawa keberkahan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.